Selamat sore jemaat sekalian. Untuk persiapan saya lari, mari kita buka Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Kita baca ayat 1 sampai 19. Saya akan bacakan dengan cepat. Jemaat silakan menyimak. Kalau sudah dapat, Kisah Para Rasul pasal 12. Saya akan mulai membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Kalau sudah dapat, ya. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku bahwa benar-benar Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau menggigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisaria dan tinggal di situ. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah malam ini kami akan memakai kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kami akan belajar firman Tuhan dan mengaplikasikannya juga di dalam kehidupan kami, sehingga setiap orang yang melihat hidup kami bisa menyadari bahwa kami tidak sama dengan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makin lama, makin sedikit orang yang berkumpul untuk berdoa. Makin sedikit. Ya, kemarin di acara penghiburan
kebaktian penghiburan untuk Bulani, ya, untuk Pak Paul yang barusan meninggal. Itu kalau kalian ingat, ada sekelompok orang dari Gereja Kristen Jawa Jakarta. Katanya mereka adalah teman-teman kelompok doa mereka, kelompok doanya Bulani Pak Paul. Dan saya perhatikan, mereka usianya sudah lebih tua dari saya semua. Sudah pensiun lah gitu. Ya. Di mana orang-orang mudanya, kenapa yang tergabung dalam persekutuan doa itu nomor satu sedikit, nomor dua orang yang sudah putih semua gitu. Ya. Di mana orang-orang berkumpul untuk berdoa, apalagi secara jemaat. Mungkin yang mudanya, ya daripada berdoa, mungkin lebih sibuk mau cari film apa yang terbaru di bioskop, sibuk mencari tempat jalan-jalan, sibuk mencari tempat makan yang paling trendy, yang di Instagram lagi viral dan lain sebagainya. Di mana orang-orang yang mau datang berdoa, berkumpul berdoa kepada Tuhan, makin lama makin sedikit. Kita melihat ini bertentangan dengan apa yang kita baca di dalam Alkitab. Justru pada zaman itu mereka berdoa. Mungkin kalau sekarang lagi damai, makanya tidak merasa perlu berdoa. Di Kisah Para Rasul pasal 12 yang baru kita baca, situasinya sangat genting. Petrus sedang ditangkap, mungkin besok akan dieksekusi. Maka mereka berdoa. Dan betapa mereka berdoa. Dan hasilnya luar biasa. Nah, perikop ini tentu kita tahu mengajarkan betapa pentingnya berdoa secara jemaat. Tetapi kita sudah tahu itu. Apalagi pelajaran yang bisa kita dapatkan dari perikop yang barusan kita baca ini. Saya mau sharing ada 3 hal. Nomor 1, kita melihat bagaimana cara Tuhan menjawab doa. Cara Tuhan menjawab doa, rupanya itu menggunakan cara yang berbeda-beda. Tuhan hampir selalu menjawab doa dengan cara yang berbeda-beda. Hampir selalu. Kok nggak pakai cara yang sama? Kalau kalian ingat-ingat di seluruh Alkitab, berapa kali Tuhan mengulang mujizatnya? Hampir tidak pernah. Ya. Kecuali hal-hal yang sifatnya simbolis. Misalnya, waktu batu karang di padang gurun itu dipukul lalu mengeluarkan air. Itu di Masa. Di Meriba mengeluarkan air lagi, batu karang. Jadi itu melambangkan Yesus Kristus. Berarti harus pakai batu karang, harus keluar air, jadi mujizatnya sama. Ada lambangnya. Waktu membelah Laut Merah, lalu kemudian Tuhan sekali lagi membelah Sungai Yordan, itu karena ada lambangnya, ada simbolisnya, ya, maka itu bisa diulang. Atau mungkin karena Tuhan ingin menunjukkan suatu hal yang khusus, misalnya identitas Dia. Tuhan Yesus pernah 2 kali melakukan mujizat yang sama. 1 kali waktu Petrus lagi selesai itu membereskan jalannya, lalu Tuhan Yesus juga sudah selesai memakai perahunya. Tuhan Yesus suruh Petrus bertolak ke tempat yang agak dalam, tebarkan jala, lalu semua ikan yang tadinya semalaman tidak ada yang masuk, pada saat itu masuk semua ke dalam jala. Kedua kali sesudah Tuhan Yesus bangkit, lalu Petrus dan kawan-kawannya pergi untuk menjala ikan lagi. Semalaman tidak dapat, persis seperti pada waktu itu. Lalu Tuhan Yesus berdiri di pantai dan bilang, coba tebarkan jalamu 1 kali lagi. Dan ditebarkan, dan hal yang persis sama terjadi. Tuhan mau kasih tahu kepada Petrus dan teman-temannya siapa orang yang berdiri di pantai itu. Tetapi di luar hal-hal khusus seperti itu, Tuhan tidak mengulangi mujizatnya. Karena Tuhan pakai cara yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa Tuhan mau pakai cara yang beda-beda? Pertama, karena Tuhan itu kreatif. Ya. Kalau itu melulu, nanti bosan, ya kan?
Bayangkan mujizat yang satu itu diulang lagi. Kayaknya Tuhan nggak punya alat lain gitu. Tuhan nggak punya kreativitas mau bikin sesuatu yang baru. Tidak. Tuhan punya banyak cara. 1001 cara itu masih terlalu sedikit buat Tuhan. Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk menjawab doa kita. Sehingga bisa dikatakan bahwa ketika Tuhan bikin suatu mujizat, itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Ya kan? Waktu Tuhan hukum Mesir, waduh, semua tulah-tulahnya itu belum pernah terjadi. Bahkan ketika terjadi fenomena alam, fenomena yang terjadi begitu luar biasa, sehingga bisa dikatakan tidak pernah terjadi sebelumnya, sejak dunia dijadikan. Dan kadang-kadang bisa dikatakan pula, dan seterusnya juga nggak akan pernah terulang lagi. Hanya satu kali. Jadi Tuhan ini luar biasa. Lagi pula, Tuhan mengubah-ngubah metodenya adalah supaya sulit ditiru. Nah, susah ditiru. Iblis itu paling suka meniru Tuhan. Jadi sesudah Tuhan pernah memakai sesuatu, lalu Tuhan tinggalkan, nanti iblis akan pungut. Lalu iblis yang pakai. Nah, tentu dengan cara yang masih kurang jago dibanding Tuhan. Toh Tuhan adalah penciptanya, Tuhan adalah yang orisinilnya, iblis adalah palsunya, ya, tiruannya. Tetapi itu ditiru oleh iblis supaya dengan tiruannya pun sudah bisa menakjubkan orang. Padahal Tuhan punya metode itu selalu fresh. Tuhan itu baru, Tuhan itu kreatif makanya. Oleh sebab itu, ketika Tuhan menjawab doa, jangan heran bahwa Tuhan tidak menjawab doa seperti yang sudah-sudah. Tetapi dengan cara yang tidak terduga dan tidak terbayangkan oleh manusia. Karena Tuhan memang suka begitu. Tentu alasan lain yang sangat masuk akal adalah karena setiap situasi dan kondisi memang berbeda. Jadi Tuhan mempertimbangkan segala aspek, baik untuk kebaikan orang itu maupun untuk kebaikan orang lain, untuk rencananya, dengan timingnya, dan mempertimbangkan segala sesuatu, menjawab dengan cara yang luar biasa, di luar bayangan manusia, dan baru. Jadi, kalau Tuhan jarang menggunakan cara yang sama, maka percuma kita berdoa dan meminta, Tuhan tolong, supaya seperti itu, yang nggak akan, kemungkinan besar nggak akan seperti itu. Ya kan? Karena Tuhan mempertimbangkan segala sesuatunya kan? Karena Tuhan melakukan hal-hal dengan cara yang baru kan? Karena Tuhan memakai hal yang di luar bayangan kita. Kalau sudah kita lihat, sudah bisa kita bayangkan, berarti bukan di luar bayangan kita lagi. Nah, jadi Tuhan, kalau kita berdoa, dan kita bilang, Tuhan ini tolong, dulu jemaat kita berdoa untuk banyak hal, salah satunya adalah untuk gedung. Waktu itu kita belum punya gedung. Dan kita berdoa, Tuhan, tolong supaya kita punya gedung ruko, seperti gereja-gereja lain. Tapi Tuhan ternyata bukan kasih kita ruko yang kecil, yang 4,5 kali berapa? 9, Pak Suento yang lebih hafal dimensinya itu. Nah, Tuhan tidak kasih seperti yang gereja-gereja lain punya. Tuhan kasih yang aneh, yang bentuknya, wah begini, begitu. Tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Tentu semua itu Tuhan pimpin melalui proses dan waktu, sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, kalau begitu, setiap kali kita berdoa dengan benar dan kita berikan Tuhan ruang untuk berkreasi sesuai dengan rencananya dan kasih karunia-Nya dan caranya yang luar biasa. Oke? Itulah sebabnya, maka ketika Petrus dipenjarakan, jemaat berdoa. Saya tidak tahu apa isi doanya, tidak dicatat di sini. Tetapi yang jelas, cara Tuhan mengeluarkan Petrus dari penjara tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan waktu Paulus dipenjarakan dengan Silas, cara Tuhan mengeluarkan mereka juga dengan cara yang berbeda.
Pokoknya setiap kali Tuhan pakai cara yang berbeda deh. Ada aja. Ya, kita tinggal berdoa saja. Oke, yang kedua, kita pelajari bahwa ternyata hidup dan mati seseorang itu ada di tangan Tuhan. Ini sesuatu yang sangat jelas. Kalau saya katakan begitu, saya nyatakan dalam satu statement, hidup dan mati ada di tangan Tuhan, semua orang pasti akan bilang, ya siapa juga tahu. Masalahnya adalah, walaupun tahu tetapi tidak diaminkan. Walaupun tahu tetapi masih banyak orang yang khawatir, mencemaskan. Definisi dari khawatir adalah takut, gelisah, cemas tentang sesuatu yang belum pasti terjadi. Banyak orang mengkhawatirkan, waduh dia matinya kapan, dia matinya dengan cara bagaimana, dia matinya begini, begitu. Sudah takut duluan. Justru rasa cemas dan khawatir itu tidak baik bagi kita. Tuhan berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 27, siapakah yang menambah sehasta saja pada jalan hidupnya oleh karena kekhawatirannya itu? Nggak ada. Yang ada adalah orang memendekkan sehasta. Bukannya menambah sehasta, malah mengurangi sehasta dari jalan hidupnya karena dia khawatir. Karena khawatir jadi stres, karena stres jadi sakit. Akhirnya lebih cepat mati, saudara. Jadi Tuhan sengaja bilang kepada kita, orang percaya, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Makanan, minuman, pakaian, semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi, kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah kerajaan Allah. Carilah kebenarannya. Kebenaran Tuhan itu adalah perbuatan yang benar. Kata yang dipakai di situ, perbuatan kebajikan. Carilah kebajikannya Allah. Maka semua yang orang dunia khawatirkan itu akan ditambahkan kepada kita. Karena hidup dan mati seseorang itu ada di tangan Tuhan. Berapa banyak di dalam Alkitab orang yang mau mati, tetapi Tuhan bilang belum boleh mati. Ada banyak. Nabi Elia, waduh, dikejar-kejar sama Izebel sampai bersumpah gitu kan. Beginilah Tuhan akan menghukum aku dan bahkan lebih lagi kalau aku tidak membuat Elia sama seperti salah seorang dari nabi-nabi Baal itu. Waduh, ketakutan dia. Akhirnya dia lari dan dia bilang kepada Tuhan, udahlah cukup itu Tuhan. Saya sudah dengan sekuat tenaga melayani Engkau. Ini tinggal saya sendiri. Lalu itu pun tinggal saya sendiri, Izebel mau mencabut nyawa saya. Tapi apakah Tuhan setuju bahwa Elia mati di situ? Tidak. Tuhan tidak setuju. Yunus pernah mau mati juga. Waktu pohon jarak yang menaungi dia itu, ya. Kemudian digerek oleh ulat. Lalu kemudian pohon jarak itu layu dan dia malah kena terik matahari. Dia bilang, aduh, mati aja lah saya. Sampai Tuhan tanya dia, apakah kamu layak marah? Yunus, layak, bahkan sampai mati katanya. Apakah Tuhan setuju Yunus mati di situ? Loh, di laut saja Tuhan nggak setuju dia mati, ya kan? Di dalam ikan paus saja Tuhan tidak setuju dia mati. Masa di luar kota Niniwe Tuhan setuju dia mati? Mungkin Paulus juga, ya, Paulus juga pernah pikir dia mau mati. Dia bilang, lebih baik pergi untuk bersama-sama dengan Kristus. Tetapi Tuhan mungkin bisik kepada dia, lebih perlu kamu bekerja, tinggal di sini dan bekerja. Jadi, berapa banyak orang yang mau mati, tetapi Tuhan tidak kasih dia mati. Jelas, kalau Tuhan tidak mau dia mati, enggak mati. Ya kan? Herodes pikir, besok Petrus mati. Para pengawal pikir, besok orang ini mati. Jemaat pikir, besok Petrus mati. Petrus pikir, besok saya mati. Semua pikir dia mati. Cuman satu yang pikir dia tidak mati. Tuhan. Menurut Tuhan, Petrus nggak mati. Siapa yang benar? Semua yang lain atau Tuhan?
hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Sebaliknya, berapa banyak orang yang nggak mau mati, tapi menurut Tuhan, sebentar lagi mati. Banyak juga, ya. Ada Nabal. Nabal mirip dengan kata bebal, gitu kan? Jadi Nabal ini dia tidak mau, dia tidak ada rasa terima kasih di dalam hatinya, walaupun Daud sudah membantu memagari dia, menjaga domba-domba dia, dan dia malah menghina Daud. Hampir Daud datang sendiri secara pribadi dan membunuh Nabal. Untung dicegah. Tetapi menurut Tuhan, bagaimanapun Daud datang ke situ ataupun tidak, Nabal bakal mati hari itu juga. Dia langsung jatuh, lalu kemudian katanya hatinya menjadi batu, mati. Ada lagi orang kaya, ya, yang berkata, hai hatiku, ya hai jiwaku, tenanglah, ini aku sudah bikin lumbung, ini udah nggak muat nih, aku mau bikin lumbung yang baru lagi. Tapi pada malam itu juga, nyawanya akan dituntut daripadanya. Ada satu orang kaya lagi, ada seorang miskin yang duduk di gerbangnya, lalu kemudian makan dari sisa-sisa mejanya. Orang miskin itu mati, namanya Lazarus. Orang kaya itu mati, kita tidak tahu namanya. Aneh sekali kenapa yang tidak mau mati tetapi cepat mati semuanya orang kaya. Tapi bukan berarti kalau orang kaya berarti bakal cepat mati. Bukan seperti itu ya, jemaat sekalian. Hanya saja, ini itu poin saya tadi. Hidup dan mati kita itu ada di tangan Tuhan. Jadi buat apa khawatir? Saya jadi ingat lagu tahun entah berapa itu, berapa puluhan. Buat apa susah? Siapa yang masih tahu lagunya? Hah? Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu? Susah itu tak ada gunanya. Ya. Kalau kata seseorang ya, di komik strip, katanya kesusahan itu membentuk karakter. Ya, oke lah. Tetapi buat apa kita mengkhawatirkan masa depan kita kalau masa depan itu di tangan Tuhan? Jadi, lalu kalau misalnya Tuhan masih kasih kesempatan, ya, masih kasih hidup, artinya Tuhan masih ingin Petrus melakukan suatu pekerjaan. Artinya Tuhan kasih kita kesempatan supaya Tuhan bekerja melalui hidup kita. Kalau lewat hidup kita Tuhan sudah nggak bisa bekerja lagi, maka hidup kita sudah tidak ada gunanya. Maka ya sudah, kita nyebrang sungai. Ya. Jadi nanti sampai ketemu di seberang sana. Tapi kalau Tuhan masih pelihara kita di bumi ini, berarti lewat hidupnya kita masih ada kesempatan Tuhan bekerja. Tentu kesempatan ini harus diraih. Dan ini mengantarkan kepada poin yang ketiga. Tiap peristiwa adalah suatu kesempatan. Setiap peristiwa merupakan suatu kesempatan. Lewat pemenjaraannya ini, Petrus dan jemaat mendapat kesempatan untuk berdoa. Loh, kesempatan untuk berdoa saja, apa herannya? Jangan meremehkan kesempatan untuk berdoa. Ya, karena berdoa itu luar biasa powerful. Dengan berdoa, orang percaya bisa makin dekat dengan Tuhan, makin men-tune dirinya dengan Tuhan. Dan ini adalah suatu kesempatan. Tuhan pernah kasih kesempatan ini kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia bawa ketiga muridnya ini bersama dengan dia ke Taman Getsemani. Tuhan Yesus bilang, berjaga-jaga bersama dengan saya, berdoa. Sebentar lagi
anak manusia akan diserahkan. Tetapi mereka tidak bisa, mereka tertidur. Bahkan sampai 3 kali Tuhan balik ke situ dan menemukan mereka tertidur. Sampai Tuhan bilang, ya sudahlah, waktunya sudah datang, sudah tiba. Tetapi mereka tidak menggunakan kesempatan itu untuk berdoa. Dan apa akibatnya? Ketika datang Yudas Iskariot dengan penjaga pengawal-pengawal itu, penjaga imam bait suci, mereka tercerai-berai, lari tunggang-langgang. Bahkan sampai ada yang sempat ditangkap jubahnya, lalu dia tinggalkan jubahnya itu dan dia lari dengan telanjang. Karena mereka tidak memakai kesempatan untuk berdoa. Mereka tidak siap menghadapi cobaan. Jadi jangan meremehkan kesempatan untuk berdoa. Bukan cuma itu saja. Petrus dikasih kesempatan untuk merenungkan pelayanannya, merenungkan hidupnya. Karena akhir-akhir ini ada banyak anggota jemaat kita yang mengalami kedukaan. Saya juga mendapat kesempatan untuk merenungkan tentang akhir hidup seseorang. Dan mungkin akhir hidup saya sendiri. Merenungkan pelayanan. Dan saya temukan bahwa itu adalah suatu latihan yang sangat bermanfaat. Ketika kita merenungkan apakah hidup saya selama ini sudah saya berikan kepada Tuhan. Sudah Tuhan pakai atau belum? Masih berapa banyak yang saya berikan kepada Tuhan dan yang sudah Tuhan pakai? Apalagi yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bersaksi lewat kehidupan saya dan mungkin lewat kematian saya? Yang jelas Petrus pada malam sebelum dia akan dieksekusi juga mendapat kesempatan merenungkan ini. Dan ini menjadi suatu perenungan yang sangat bermanfaat bagi dia. Mungkin dia kilas balik ke tepi danau itu ketika Tuhan bertanya kepada dia sampai 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin dia memeriksa hati dia sendiri. Apakah saya sungguh-sungguh sudah mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain itu? Apakah saya sudah melaksanakan yang Tuhan kasih kepada saya, yaitu gembalakanlah domba-dombaku? Mendapat kesempatan untuk merenungkan. Mungkin hanya datang dengan sangat-sangat serius pada saat kita sakit, pada saat kita hampir ketemu dengan ajal, atau pada saat kita digoncang oleh situasi atau peristiwa tertentu. Kesempatan semacam itu sangat berharga. Jangan dianggap remeh. Petrus mendapat kesempatan untuk bersaksi kepada para penjaga. Dirantai 2 orang di kiri dan kanannya supaya dia tidak lolos, tidak lari. Dan pasti penjaga-penjaga bukan saja yang di sebelahnya, tetapi yang berjaga-jaga di luar, di tempat masing-masing checkpoint. Mereka mendengar. Mereka punya kesempatan untuk mendengar Injil dari Petrus. Bukan cuma Petrus mendapat kesempatan bersaksi, para penjaga mendapat kesempatan mendengar Injil. Herodes bahkan mendapat kesempatan juga. Ingat, setiap peristiwa adalah kesempatan. Herodes dapat kesempatan untuk melakukan apa yang benar. Tuhan pernah kasih kesempatan itu pada saat Pilatus mengadili Tuhan Yesus. Dan Herodes juga dikasih kesempatan. Tetapi sayang dia tidak mengambil kesempatan itu. Dan ternyata bagi para pengawal itu, malam itu adalah malam terakhir mereka. Malam itu juga Petrus dilepaskan dari penjara oleh malaikat, dan pagi harinya dicari-cari, tidak ketemu. Dan merekalah yang dihukum mati. Jadi malam itu ternyata adalah malam terakhir para penjaga. Mereka tidak pernah bayangkan, mereka pikir yang mati siapa? Petrus yang mati. Ternyata mereka yang mati. Bagaimana untuk Herodes? Sesudah ini di pasal 12 yang sama itu, lalu kemudian dia pergi, dan di ayat yang ke-20 sampai ke-23 Herodes mati.
Rupanya itu adalah mungkin kesempatan terakhir atau kedua terakhir bagi dia untuk melakukan apa yang benar. Setiap peristiwa adalah kesempatan. Dan kalau kesempatan itu tidak dimanfaatkan, maka itu bisa lewat. Lalu bagaimana dengan orang percaya? Bagaimana kalau orang percaya menolak memakai kesempatan yang Tuhan kasih? Tentu sayang sekali. Seandainya kita menolak memakai kesempatan itu, maka ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan ternyata lewat. Sama seperti di Taman Getsemani itu. Bisa saja para murid, mereka berdiri teguh. Bisa saja Petrus tidak sampai 3 kali berbohong, tidak mengakui Yesus. Karena kesempatan yang Tuhan berikan tidak dimanfaatkan dengan baik. Kita hari ini punya kesempatan untuk berdoa secara jemaat. Kira-kira manfaat apakah yang akan kita dapatkan jikalau kita setia berdoa secara jemaat? Sekali lagi, manfaatnya itu tidak bisa kita bayangkan. Kenapa? Karena cara Tuhan menjawab doa tidak bisa kita bayangkan. Yang jelas, setiap kali tercatat ada orang berdoa di dalam Alkitab, Tuhan selalu menjawab dengan luar biasa. Kalau itu selalu terjadi di dalam Alkitab, kenapa kita ragu itu akan terjadi hari ini? Kita bisa dengan penuh keyakinan berdoa dan yakin mengharapkan jawaban Tuhan yang luar biasa, yang kreatif. Dan karena kita berdoa, maka kita akan sepikiran dengan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan. Kita akan ingin memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan biarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita, melalui hidup kita untuk melaksanakan pekerjaannya. Itulah yang akan membuat kita hidup dengan lebih dekat kepada Tuhan. Dan Petrus sesudah keluar dari penjara, dia akan melanjutkan pelayanannya. Di pasal-pasal yang berikutnya kita baca pemberitaan Injil bukannya diredam atau melambat, tetapi menjadi semakin bergulung dan semakin cepat mengalami akselerasi. Karena jemaat berdoa dan karena memakai kesempatan yang Tuhan berikan. Selama kita masih hidup ini, masih Tuhan kasih kesempatan. Jangan tunggu sampai kita sudah hampir mati, baru kita pikir, oh kalau begitu sekarang Tuhan kasih kesempatan. Sekarang pun, tanpa adanya apa-apa, masih damai, itu pun Tuhan kasih kesempatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Dan kami memohon supaya Engkau mengingatkan kami terus, bahwa hidup yang Engkau sudah berikan kepada kami ini adalah waktu yang Engkau karuniakan. Bukan yang pantas kami miliki, tetapi yang dengan penuh kesabaran dan kasih Engkau berikan kepada kami, supaya Engkau bisa bekerja melalui hidupnya kami. Dan nanti pun, seandainya kami akan mati, Engkau akan bekerja lewat matinya kami. Untuk saat ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.